Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Maulidia Nurrahmani, dalam video pemecahan masalah pembelajaran siswa periode 2 Oktober 2022. Hari ini saya akan membahas tentang siswa yang kurang fokus pada saat pembelajaran di dalam kelas. Untuk masalah yang saya ambil adalah masalah pembelajaran siswa yang kerap kali kurang fokus ketika pembelajaran teori dilaksanakan. Hal ini bisa disebabkan karena mereka sudah terbiasa 2 tahun lebih melakukan pembelajaran jarak jauh. Jadi ketika mereka dihadapkan dengan pembelajaran tatap muka, dihadapkan langsung dengan guru dan teman-teman di dalam kelas, mereka harus membiasakan diri. Mereka harus kembali membiasakan diri, kembali mengambil adaptasi. Mereka kembali beradaptasi dalam kebiasaan baru itu. Hal ini juga menyebabkan kurangnya motivasi belajar ya, karena mereka 2 tahun pembelajaran online dan mereka cenderung seperti menggampangkan seperti itu. Kemudian menurut saya hal-hal yang dapat mempengaruhi fokus siswa di kelas pada saat pembelajaran itu yang pertama adalah kebersihan, kemudian teman kelas, kemudian guru, kesehatan, dan masalah pribadi. Jadi kita sebagai guru harus bisa menguasai, kita harus bisa berperan dalam 5 hal ini agar anak kita dapat fokus dalam belajar. Kita akan bahas, yang pertama adalah kebersihan. Jadi, menurut saya kebersihan kelas merupakan hal yang menunjang betah atau tidaknya seseorang berada dalam kelas. Siswa akan senang dalam kelas kalau kelas itu bersih, tata letaknya bagus, kemudian wangi, seperti itu. Jadi dalam hal ini, peran kita sebagai guru adalah kita dapat menyuruh siswa atau petugas piket hari itu untuk membersihkan ruangan kelas sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua adalah teman kelas. Jadi kenyamanan kelas itu dapat juga dibentuk dari suasana kelas. Suasana kelas itu akan menjadi nyaman apabila di dalamnya penghuni-penghuni kelasnya, teman-teman kelasnya itu merupakan teman-teman yang suportif, kayak gitu. Jadi mereka akan, kalau misalkan mereka mempunyai teman yang menyenangkan, secara otomatis mereka akan dapat belajar dengan baik. Dan peran kita di sini, peran kita sebagai guru adalah kita harus memberi motivasi kepada siswa bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Kita saling membutuhkan satu sama lain. Kita tidak boleh tebang pilih teman, tapi kita tetap harus bisa memfilter mana baik, mana buruk. Kemudian dari guru, nah ini dari kita sendiri. Jadi siapa sih yang murid mana sih yang nggak mau memiliki guru yang menyenangkan? Jadi guru yang menyenangkan itu adalah impian setiap siswa. Jadi apabila kita punya metode-metode belajar yang inovatif, gaya penyampaian yang jelas, maka hal ini akan sangat mempengaruhi siswa dalam semangat atau tidaknya belajar. Seperti itu. Kemudian kesehatan. Hal ini sebenarnya kita tidak bisa andil ya, siswa kita mau sakit, mau sehat, kita tidak bisa andil. Tapi apabila kita mendapati siswa kita sakit di dalam kelas dan kita mengetahui dia seperti lemas, dia panas atau kayak gimana, kita dapat menyarankan dia untuk beristirahat dulu di UKS atau pulang. Yang pertama itu agar tidak mengganggu fokus teman lain, kemudian itu juga dapat tidak memperburuk kesehatannya, seperti itu. Karena kesehatan fisik ini menjadi hal utama juga yang mempengaruhi fokus atau tidaknya anak dalam belajar. Kemudian yang terakhir adalah masalah pribadi. Menurut saya, hal ini merupakan masalah yang harus dihindari sama siswa ya. Jadi, masalah di luar harusnya tidak masuk ke dalam pembelajaran siswa, tidak masuk ke dalam sekolah. Jadi, entah itu masalah keluarga, masalah teman, masalah percintaan, atau lain sebagainya. Sebagai guru, kalau kita mendapati anak yang biasanya aktif, biasanya pandai, kemudian suatu hari dia melamun, dia suka tatapannya kosong, dia terlihat seperti sedih, seperti itu, kita dapat mendekati dia secara personal. Karena dengan kita menawarkan diri sebagai teman, dia akan mau terbuka. Dia akan mau cerita, kita memberi nasihat, dan apabila dia percaya dengan kita, mereka nyaman berbicara dengan kita, mereka nyaman mencurahkan hati mereka kepada kita, maka nasihat-nasihat dari kita akan mudah masuk ke dalam mereka. Jadi 5 hal tadi yang menurut saya dapat kita lakukan, kita telaah agar fokus belajar siswa dapat berjalan dengan baik di kelas. Terima kasih.